Dilanjut dengan ahli Dr. Margarito Kamis. Silakan Pak Margarito, waktunya untuk paparan sekitar 15 menit, nanti tanya jawab 10 menit. Terima kasih Pak Ketua Mahkamah yang saya muliakan, Pak Wakil Ketua Profesor Saldi, Bapak Ibu Hakim anggota yang saya muliakan, Bang Mulia yang saya hormati, Bang Henry yang saya hormati, Pak Haji Refli, dan Pak Refli kan udah haji Pak, dan Pak Bambang, ada Yani nggak ya? Dan teman-teman yang lain yang saya hormati, Prof. Yusril, beliau itu guru saya, Prof. Oto, Pak Fahri, tetangga saya di Ambon, Pak Hotman Paris, sering di ini, lalu Pak Oce, dan Nado dekat-dekat dengan saya. Baik, saya diminta menjelaskan dua hal. Satu soal apakah pilkada itu dapat masuk dalam rejim pemilu atau bisa disamakan dengan pemilu atau tidak. Yang kedua soal pengisian penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan keterangan saya ingin menegaskan bahwa hal-hal yang tidak saya baca, karena kalau bisa disingkatkan, Mahkamah menyamakan dalam pertimbangannya mengatakan bahwa rejim sekarang sudah tidak tepat, tidak waktunya atau tidak ada lagi pembedaan antara rejim pilkada dan rejim pemilu. Dalam pertimbangan itu menunjuk perdebatan di Pas 1 BPMPR, sayangnya tidak disebutkan perdebatan siapa dengan siapa dan seterusnya, di tahun berapa saja perdebatan itu yang diambil. Karena kalau kita betul cek risalah, perdebatan mengenai pemilu dan pilkada itu berlangsung dari tahun 2000. 2000 baru dibahas pilkadanya, sementara pemilunya baru selesai di 2001 di perubahan Undang-Undang Dasar yang ketiga yang melahirkan pasal 22C ayat 1. Di perdebatan pada 22C ayat 1 di tahun 2003 yang berlangsung pada bulan September, itulah baru almarhum Slamet Effendi Yusuf bicara mengenai pemilu kita nanti ada 5 kotak. Tidak ada orang lain yang bicara kecuali almarhum Slamet Effendi Yusuf yang merupakan ketua pimpinan rapat Pas 1 pada waktu itu. Tidak ada orang lain yang bicara itu kecuali Pak Slamet. Sementara sikap Mahkamah Konstitusi itu menunjuk pada pendapat itu. Jujur, dengan hormat pada Mahkamah, saya mengatakan bahwa cara menarik kesimpulan itu tidak tepat. Lalu kemudian saya bicara mengenai kemudian mengenai Mahkamah punya wewenang memutus sengketa perselisihan pemilu, itu dibicarakan baik di pasal 22 maupun bicara mengenai pasal 24C itu. Sementara sekali lagi di putusan Mahkamah yang ditunjuk sebagai dasar untuk menyamakan pemilu dan pilkada, sekali lagi cuman pendapat yang sekali lagi mengambil pendapat Pak Slamet Effendi Yusuf. Yang mulia, berdasarkan argumentasi-argumentasi yang sudah saya sampaikan tadi dan teks
pasal 22, saya berpendapat pemilu, pilkada tidak dapat disamakan dengan pemilu dengan konsekuensi Mahkamah tidak bisa menyamakan, Mahkamah tidak bisa mengambil perspektif-perspektif pilkada atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk pilkada diberlakukan di pemeriksaan pemilu. Itu nggak bisa. Karena rezimnya berbeda. Sekarang saya bicara mengenai pengangkatan penjabat. Saya cukup percaya bahwa majelis ini paham, tidak ada satu kata pun dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu yang mengatur tentang cara menemukan siapa yang akan jadi pejabat. Bagaimana pula mereka itu diproses untuk diangkat menjadi pejabat. Satu. Yang kedua, di undang-undang ini juga pun tegas mengatur, tidak ada satu teks pun yang mengatur bahwa presiden mesti bikin PP. Nggak ada. Dan itu sebabnya dalam kenyataan, dalam praktek, sebelum putusan mahkamah yang saya sebutkan terakhir itu tadi, kan sudah ada dilakukan pengangkatan sejumlah pejabat terlebih dahulu. Setelah putusan mahkamah itu tadi baru diterbitkanlah salah satu peraturan perundangan. Soalnya sekarang di fakta jurnalistik yang saya temukan ada persepsi seolah-olah pengangkatan penjabat-penjabat itu tidak sah karena tidak ada peraturan pemerintah. Padahal satu tadi undang-undang tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Mahkamah sendiri tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Yang mahkamah nyatakan itu pun dalam pertimbangan peraturan perundangan. Jadi sejak kapan peraturan perundangan itu sama dengan atau hanya menunjuk peraturan pemerintah? Konsekuensinya, saya berpendapat secara hukum sah. Presiden misalnya terbitkan PP misalnya, kalau dia mau, atau Perpres, kalau dia tidak terbitkan itu, apa yang dilakukan sekarang ini, saya berpendapat sah, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 sebagai dasar untuk memproses pengangkatan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. Apa mana hukum dari peraturan itu? Saya menyatakan, saya berpendapat bahwa kalau saja ikut teks undang-undang, maka presiden bisa menggunakan, saya cukup percaya, yang mulia faham, bisa menggunakan diskresi presiden. Bisa menggunakan doktrin implied power atau implied authority untuk mengangkat siapa pejabat-pejabat itu. Penjabat-penjabat itu. Tapi ini tidak. Dibentuklah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2003, di situ diatur bagaimana cara menemukan calon penjabat-penjabat itu dan bagaimana cara memperoleh siapa yang paling terakhir untuk diangkat menjadi penjabat. Diusulkan oleh DPRD atau diusulkan juga oleh Menteri Dalam Negeri. 3, dirapatkan dengan instansi yang terkait yang ditunjuk dalam pasal 3 PP 4 2023 itu. Terus setelah itu dibawa ke presiden baru di SK-kan. Bagi saya itu valid. Kalau kita mau keluar ke politiknya, legitim. Sementara saya sendiri berpendapat sesuatu yang valid dengan sendirinya legitim.
valid itu konsep hukum, legitim itu konsep politik. Sekurang-kurangnya sosiologis. Apa kaitan, apa hubungan sekarang, soalnya adalah, apa hubungan penjabat-penjabat yang diangkat itu dengan presiden? Hubungan hukum, bukan hubungan politik. Hubungan atasan dan bawahan. Apa konsekuensinya? Presiden berdasarkan doktrin implied authority berhak memberhentikan penjabat itu kapanpun bila dia menilai tindakan pemerintahan dilakukan oleh sang pejabat bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan tujuan pengangkatannya. Salahkah? Tidak. Nepotistikkah tindakan pemberhentian itu? Tidak. Saya berpendapat tidak. Yang mulia, itulah inti dari pandangan saya soal pengangkatan pejabat. Yang terakhir, saya mau menutup, dan saya paham karena keterangan tertulis saya sudah disampaikan, saya yakin Yang Mulia sudah membaca. Saya cuma ingin menegaskan satu hal terakhir ini, Profesor Saldi. Putusan Mahkamah ini pada tahun 2014, nomor 97, nomor 90 tahun 2013, dan tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang maupun pembentuk oleh undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mahkamah ini sekarang ini periksa proses pemilu ini, mahkamah melanggar pasal ini. Saya ingin menegaskan, taatlah pada teks pasal 24C ayat 1. Periksa hasil. Bukan di luar itu. Suka atau tidak. Hukum tidak ada urusan dengan suka atau tidak. Hukum itu selalu objektif. Yang mulia, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasal 286 Undang-Undang Pemilu itu mengatur tentang permasalahan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif, TSM. Nah, di situ disebutkan bahwa pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih. Nah, jika ya, di dalam kenyataannya dilakukan oleh yang tidak termasuk di dalam pasal ini gitu. Misalnya presiden atau menteri gitu ya memberikan materi katakanlah bansos gitu. Nah, apakah bisa diperiksa di Mahkamah Konstitusi ini gitu. Karena pada kenyataannya ya laporan-laporan yang telah dimasukkan ke Bawaslu itu ternyata tidak diregister, bukan merupakan pelanggaran gitu ya. Banyak temuan di lapangan, misalnya beras Bulog yang di atasnya ada stiker paslon 02, itu kemudian tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran gitu ya, dan itu terjadi secara masif. Ya. Bagaimana mengatasi itu gitu? Ya, apakah ini ada kekosongan hukum? Ya. Merujuk pada putusan MK nomor 57 PHPU 56 Romawi tahun 2008 mengatakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 peradilan harus menganut
secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat, sehingga mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Nah, bagaimana menurut ahli? Apakah MK bisa menerima atau memutus permasalahan seperti ini? Terima kasih, Yang Mulia. Dari KPU, dari Bawaslu tidak. Ngantuk ya Pak Ketua itu? Ada. Ada, silakan. Saudara ahli, dalam konteks historis, perbedaan tentang pilkada apakah masuk dalam rejim pemilu atau tidak, ini bergulir secara dinamis ya. Pada mulanya memang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilkada bukanlah pemilu, melainkan berada dalam rejim pemilihan yang dipilihnya secara demokratis. Akibatnya terdapat perbedaan regulasi yang mengatur antara pilkada dan pemilu. Sebagai pijakan bagi penyelenggara pemilu termasuk oleh Bawaslu yang tertuang lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu. Namun dalam perjalanan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pilkada merupakan rejim pemilu. Nah, dalam konteks ini, apakah Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara pilkada 2024 dapat menggunakan regulasi yang mengatur pemilu, bahkan undang-undang pemilu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pilkada. Nanti mohon ahli bisa pencerahannya dalam konteks perspektif historis yang tadi saya sampaikan. Demikian. Baik, dari Hakim Yang Mulia Pak Arsul. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis, sahabat saya ini, partner in crime. Gitu ya. Buat saya ikhtilafu umati rahmat. Perbedaan pendapat di antara kita itu rahmat, bukan laknat. Karena itu saya menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Margarito. Tetapi saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK, kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya, apa yang menjadi kewenangan MK ya dalam undang-undang pemilu, ya. Tetapi saya melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa pilkada tahun 2020. Ketika MK menerapkan ya apa adanya pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Ya. Yang itu kemudian ini bisa dibaca saya kira di berbagai media ya. Ya, ini yang saya ambil yang dikutip oleh Antara. MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu suara. Ya. Itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa, ya, ini saya bacakan saja ya, apa yang terkutip. MK hanya pakai pasal 158 doang. Akhirnya begitu, seperti kemarin itu, berguguran semua, hari ini pun akan keguguran lagi. Akhirnya kecurangan tidak terdeteksi. Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu. Nah, saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi putusan pilkada dengan mengkritisi putusan
MK yang terkait dengan pemilu. Supaya clear bagi mahkamah, agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Terima kasih Pak Ketua. Para Barit. Ya, ini saya memang hari ini ditugasi untuk banyak bicara oleh Pak Ketua. Mumpung ketemu para ahli, saya senang sekali ketemu Pak Margarito yang sering juga jadi ahli di mahkamah. Tapi ini kebetulan hari Kamis, mesti pendapatnya bagus. Mohon maaf Pak Margarito. Begini, jadi ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pemilihan umum, rezim pemilihan umum dengan rezim pilkada. Itu satu. Kemudian yang kedua, putusan mahkamah itu sebetulnya, kebetulan saya ikut memutus perkara itu. Ya. Nah, dalam putusan itu, kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran, baik penafsiran secara sistematis, penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historis, dan sebagainya. Kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif. Akhirnya menemukan rumusan konklusi yang demikian. Tapi saya terima kasih, rumusan yang konklusi yang demikian, itu dikatakan tidak valid. Nah, kemudian begini, saya akan mengajukan pertanyaan. Kita mahkamah sudah mempertimbangkan, salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi. Baik original intent atau melalui penafsiran yang lain. Nah, sekarang yang digunakan oleh Pak Margarito untuk menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi itu menggunakan penafsiran original intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya, almarhum Pak Slamet Effendi Yusuf. Nah, kalau menurut saya, apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu. Tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Slamet Effendi Yusuf. Nah, ini gimana? Kalau menurut Pak Margarito Komes, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah? Karena putusan mahkamah dikatakan tidak valid, menegasikan atas dasar salah seorang pendapat salah seorang anggota MPR. Yang itu juga masih perdebatannya masih panjang. Ada original intent yang di pendapatnya Pak Dr. Haryono yang pernah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan ada pendapat-pendapat yang lain yang kemudian sebetulnya sudah kita sarikan, akhirnya konklusinya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Margarito? Halo? Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang semuanya seragam. Wah, ini hari Kamis besok nih pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain tuh nggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Profesor Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini. Saya masih ingat perdebatan-perdebatan Profesor Yusril dengan almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid tahun 2000, 2001, 2002. Berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya, Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli,
Tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah, oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua. Cukup ya? Silakan Pak Margarito. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari pihak terkait. Pak Oto, saya mulai dari situ ya. Apakah MK bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu, bisa sudah diatur dalam apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada termasuk kepada Bawaslu bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akuo. Saya berpendapat tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses, sengketa administrasi, misalnya, selesaikan di Bawaslu. Tidak ke MK. Intinya, yang sudah ditegaskan, sebut saja, sengketa proses, itu wewenangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. Apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan, atau tidak diajukan sengketanya ke Bawaslu? Saya berpendapat, orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya. Tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Satu. Yang kedua, apakah pengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan, sebut saja, Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres? Saya berpendapat tidak. Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat pejabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat karena takut nanti pejabat-pejabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wewenang atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu, terus tidak diangkat hanya karena takut jangan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terus apa yang mesti dilakukan? Dan kalaupun terjadi dalam kenyataan real, konkret, itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan, tindak tanduk itu harus diperiksa. Tidak boleh ngomong-ngomong, harus diperiksa oleh aparatur yang diberi wewenang untuk memeriksanya. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, oh silakan aja. Nah, politik kan urusannya persepsi. Dalam hukum urusannya bukti. Supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkualifikasi tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada, sebut saja 02, pasangan
Pak Prabowo dengan Pak Gibran, maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa, Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong, nggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa. Jadi, sekali lagi, apalagi misalnya, ada kenyataan empirik, sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi, di dua tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampungnya Profesor Saldi ini, kalah itu Pak Prabowo, kalah juga si Gibran tuh, kalah juga Pak Gibran. Karena apa memang di kampungnya Profesor Saldi sana tidak ada pejabat? Apa tidak ada? Ada juga. Maka mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana coba menjelaskan itu? Ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama, tapi outputnya berbeda. Jadi ini mesti ada urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan calon nomor 2, tidak bisa diomongkan saja. Kalau itu ditemukan ada tindak tanduk yang dinilai dengan penelaran yang logis menyimpang, periksa itu orang. Undang-undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang. Kalau tidak dilakukan itu, maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu, tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Yang ketiga, ini sekaligus dengan Pak, karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan yang mulia Profesor Arief. Ini soal pilkada dan pemilu nih. Saya tadi berpendapat, pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti, Prof. Arief, hukum dalam setiap perkara adanya di amar, bukan pertimbangan. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum dalam setiap perkara amar, bukan pertimbangan. Pertimbangan fundasi amar, bukan amar. Jadi, yaitu pendapat. Sejauh yang saya baca, pendapat penyamaan pilkada dan pilpres itu dipertimbangkan. Sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar perintah mahkamah kepada presiden untuk bentuk peraturan pemerintah. Padahal itu ada di pertimbangan. Teksnya juga bentuk peraturan perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah? Spesifik pemerintah? Tidak. Jadi sebenarnya, kalau toh itu diberikan, katakanlah itu kalau itu di amar putusan, teks peraturan perundangan itu, kalau ada teks itu, berikan diskresi kepada presiden, pilihan untuk memilih satu di antara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita. Dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh presiden, sah. Yang mulia Profesor Arief, karena ini berkaitan sekaligus tadi itu, Prof, saya tidak menunjuk Slamet, almarhum Slamet Effendi Yusuf itu. Saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Konstitusi itu justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Slamet. Perdebatan itu panjang. Saya kutip di dalam sini. Banyak itu perdebatan. Ada Rusnaniar, ada Rusnaniar, ada beberapa orang. Banyak perdebatan itu. Kalau itu ditelusuri seluruhnya, itu pun cuma di perdebatan di pasal 22E, yang melahirkan pasal 22E. Padahal soal itu juga dibicarakan dalam pasal 24E, yang melahirkan pasal 24C. Jadi, kalau menyimpulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat saya pada yang mulia Profesor Arief, tidak valid. Dari segi cara menarik kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu yang mulia. Jadi sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada, pilkada aja. Jangan gabung dengan pilpres.
Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada itu putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Oh, nanti, nah itu dia, jangan-jangan satu waktu ini pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini. Kan celaka juga kita nih. Dan itu apa? Saya apa supaya mahkamah ini betul-betul top. Oh iya, soal urusan diskualifikasi ini. Apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret, bawa ke sini buktinya. Saya tahu di pilkada, di beberapa pilkada saya jadi ahli, memang sempat diperiksa itu beberapa hal yang sebenarnya masuk dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu C1 itu tipex double tipex sudah diprotes di KPU sidang itu. Di sidang di rekapitulasi KPU masa bodoh. Di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada. Ada dasarnya. Ada peristiwa konkret yang menurut akal sehat logis untuk dicek. Sekarang kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi. Ketemu Pak Yusril bilang, gak usah. Satu waktu nanti tata negara itu penting. Kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk tata negara. Sudah, kita bikin lagi, saya bikin tuh proposal di pramuka di pojok tuh. Kan dari kampung, Prof. Ini gara-gara Prof, ya sudah. Nah, setelah itu, selesai doktor, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang, Prof, beliau nggak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang, nggak, Prof. Saya ini diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti. Benar. Saya bilang, Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan, hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya, Pak Margarito sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry, Iya, kan Pak Sadi. Oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Saldi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak. Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah dari pun ya seperti ini sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu hanya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu Prof. Saldi. Kemudian abang saya, Pak Henry, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong. Salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu.
1000% bohong. Ya Tidak. sudah, Kalau tidak. saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu sudah ada itu. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi, Pak Kamal tadi, begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga kami juga berpendapat sama ini. Negara ini tenang-tenang aja nih. Jadi soal persepsi aja, demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan runtuh. Enggak lah, tidaklah. Ada pemilu jauh lebih buruk, tapi tidak seperti ini. Tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas, enggak. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Jadi karena dia terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun? Terakhir Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini putusan Pak Refli, pertanyaan Pak Refli ini. Risalah dan putusan. Oh, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu amar, hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Jadi bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Hair sudah bicara. Tidak masuk akal. Menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal. Jadi saya kira pertanyaan juga ya. Kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis bla 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 segala macam ini. Ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu. Aristoteles kan jelas ini. Ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus. Ini sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik. Ini barang busuk ini. Demokrasi ini. Coba lihat aja kita yang belajar-belajar ilmu tata negara ini. Kemudian bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau amar. Menurut tidak. Bagi saya prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang diatur dalam Permendagri nomor 4 2003 itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim, demokratik dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya. Bagaimana dengan putusan? Saya kira Sudah semua Bang ya. Kamal, saya kira tidak ada yang tidak ada yang terlalu. Oh terakhir, saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan tadi Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini. Saya mau singkat aja nih. Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang 7/2017. Dan dalam ilmu hukum, saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin, dan Bapak-Bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah. Syarat itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini. Dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah. Hukumnya berubah. Kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus pendaftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah. Banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak. Banyak sekali. Mahkamah Konstitusi ini 2 hari menjelang putusan, menjelang coblos pada waktu 2009, bikin putusan pakai KTP kan, Pak Asrul berubah putusan, KPU ubah tuh putusan? Tidak. Pak Yusril dulu uji undang-undang imigrasi, turun selesai, beres, sah. Bang Magdir uji undang-undang soal yang lain, diputus ini langsung berlaku.
Tidak ada. Ya Jadi sudah, kan Pak. yang paling pokok begini, di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak disengketakan? Sudah kalah baru ribut. Sudah ya, Kan nggak waktunya fair sudah juga. habis Pak Nah, saya kira Margarito. itu. Jadi Satu lagi yang mulia, saya punya jawab. Yang mulia, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Oh iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. sudah tadi. Kan tadi Pak, Sudah jawab tadi, oleh Pak. siapa? Jawab oleh Prof. Sali tadi. Saya punya yang mulia. Yang Udah. dari pemohon 2 yang 286. kedua tadi, coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, Yang saya tidak pelakunya- menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali Ya. tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah ini Pak Toyo juga ini. Aduh. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar. Iya. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Loh, Tidak ada lagi waktu untuk enggak fair juga membantah ini. itu. Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin. Makasih banyak. Sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua. Saya mengatakan 1-2 patah kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada Mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.